Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi ya, bersama saya Agnes Setiawan, Guru Geografi Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan mencoba memberikan lanjutan lagi pembahasan kunci jawaban soal OSP 2019 ya, nomor 26 sampai 30. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya update terus nanti materi di channel ini. Langsung aja nih nomor 26 sampai 30. Udah dipublish juga ya, ini di blog saya biasa di gurugeografi.id, dicek aja deh nanti di searching di sini. Oke, yang 26 nih, 26. Oke. Tipe pertanian suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi lintang geografis. Berikut ini adalah tipe pertanian yang berada di negara subtropis, yaitu apa? Ditanya subtropis ya. Pesawahan, ladang berpindah, Mediteran, ladang gandum, perkebunan anggur, pengembalaan ternak, ladang berpindah, pertanian Mediteran, ladang gandum, peternakan sapi perah, pertanian Mediteran, ladang berpindah, peternakan sapi, ladang gandum, peternakan sapi, perkebunan buah, peternakan nomaden. Oke. Negara subtropis, jadi ingat-ingat aja kira-kira kondisi iklim cuaca di negara subtropis itu kayak gimana, terus kaitan dengan pertanian vegetasi yang kira-kira tumbuh ya gitu ya. Kalau pesawahan kan enggak ya, ini lahan basah, pastinya ini di tropis ya. Kemudian mana lagi coba? Ladang berpindah itu biasanya di negara-negara yang masih terbelakang ya. Kayak di Indonesia, di Kalimantan ada kan orang-orang yang ladang berpindah itu ya, nomaden. Kalau negara maju sudah jarang ada yang nomaden itu ya. Yang dari hutan ke hutan pindah itu jarang ya. Ini enggak, ini nomaden sama nih. Nah, kemudian antara berarti C dan D. Oh, ini ladang berpindah sama juga nih. Ya, jadi jarang di negara subtropis itu ladang berpindah, sudah jarang ya, sudah modern. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Pertanian Mediteran tuh, Mediterania kan, ingat wilayah Mediterania sekitaran lingkar itu ya, Eropa Tengah. Ya, itu kan kayak anggur ya, jeruk apa kayak gitu, Italia ya. Itu contoh pertanian subtropis. Kemudian gandum pasti ya. Sapi perah, nah ini sapi perah juga di kan banyak padang rumput savana ya kalau di Mediterania itu. Ini cocok untuk peternakan sapi. Jadi yang kalau nomaden itu pindah-pindah itu kayak di kita masih oke lah. Di negara yang hutan-hutannya luas itu, hutan tropisnya luas, itu pindah-pindah masih ada. Tapi kalau di negara yang subtropik kayaknya enggak ya. Lanjut 27. Perkembangan daerah terbangun yang terjadi di sepanjang jalan. Kadang-kadang tidak terencana dikenal dengan sebutan Central Development, Unwanted, Confused, Crazy, Rebound. Oke, sepanjang jalan nih kata kuncinya. Jadi ini pengembangan pola kota yang memanjang di sepanjang jalan. Jadi dia itu ngikuti alur jalan. Ini pakai bahasa Inggris. Kalau jalan ingatnya seperti apa kalau memanjang? Ingatnya ya pita ya, ribbon gitu kan. Ya. Nah, ini kota mengalami perkembangan dari waktu ke waktu ya. Nah, sering bertambahnya populasi. Jadi penyebaran kota itu namanya urban sprawl ya. Jadi kalau kota di tengah-tengahnya udah terlalu padat, dia pasti akan ke daerah sekitar ya, mendesak. Itu urban sprawl namanya. Perkembangan kota ini ada yang direncanakan, ada yang enggak gitu, atau ilmiah, alamiah, sorry. Nah, ada beberapa pola urban sprawl, salah satunya ribbon development ini, kayak pita, jadi dia manjang gitu ya. Nah, kalau yang lainnya ini central development tinggal dicari aja. Jadi ada yang kayak kota model apa sih, galaksi gitu ya, kota model tipe bintang kayak gituan ya. Coba cek aja, ada di buku bagian bab pola struktur ruang kota gitu ya, bentuk-bentuk. Coba saya cari ya, dengan di sini. Bentuk pola ruang kota. Kayaknya ada kalau bahasa Indonesia, nah kayak gini. Oke, nah ini ya, yang kurang lebihnya kayak gini lah. Jadi ada yang radial ya, ada yang macam-macam, linear. Kamu carinya yang pakai bahasa Inggris gitu ya, karena kebanyakan juga di soal-soal tadi pakainya bahasa Inggris. Coba kalau saya cari lagi misalkan ribbon development, muncul. Nah kayak gini kan, itu ya. Nah, ribbon development.
memanjang. Kamu cari lagi nanti yang kata kunci ini ya, sendiri di rumah ya. Ini apa, bisa jadi soalnya nanti kan pindah jadi ke yang ini atau apa gitu. Caranya gitu. 28 gagasan baru yang positif dalam kaitannya dengan pengembangan kota yang akhir-akhir ini disebarluaskan, tidak termasuk Smart City, Green City, Gambling City, Heritage, Dead City. Sama kan bahasa Inggris juga ini mintanya. Smart City pasti ya, kota cerdas. Green City, kota hijau, iya. Heritage, kota apa tuh, warisan dunia kayak gitu ya. Oke. Nah mungkin minggu ya, gambling gitu ya di city apa. Gambling itu kota kayak ini buat kasino. Nah ini ada beberapa kota yang ini nih buat judi nih, Las Vegas, Atlantic, Macau ya. Singapura juga masuk ya. Jadi gambling itu game yang dari kata game kan. Ya kota judi gitu. Ya. Yang bukan tuh yang ini ya dari city kota mati, masa ya mau kota mati, bukan ya gitu. Jadi dicek lagi. Kamu baca juga tentang indikator smart city apa gitu ya, banyak. Jadi silakan dicek. 29 dokumen lingkungan yang harus dibuat sebelum membangun suatu kawasan. UKL, UPL, RT RW, RDTR, AMDAL, studi kelayakan. Kata kuncinya itu dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu harus lengkap ya, dari mulai apanya, rencana, analisisnya, dampaknya, solusinya. Ini kayaknya bisa mungkin sedikit ditebak ya. Jawabannya pasti AMDAL. Ya. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL itu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kamu kalau mau bikin proyek-proyek bangunan, kemudian industri kayak perumahan, itu harus punya AMDAL dulu. Ya, supaya mencegah kerusakan sebetulnya tujuannya. Ya, jadi dituangkan bahwa suatu perusahaan itu punya komitmen, dia itu ketika menjalankan sebuah proyek harus berpedoman pada sustainable development gitu. Ya, gitu. Jadi nggak boleh kamu punya proyek nggak ada AMDALnya tuh nggak boleh. Ya, gitu. Jadi memang ini perlu. Ya. Nah ini ya, ini beberapa langkah-langkahnya. Kamu cek aja, banyak kok di Google gitu ya. AMDAL itu nanti banyak ya itunya, dokumen-dokumennya. Silakan dicek sendiri ya. Ada AMDAL, ada UKL, UPL itu silakan ya. Jadi sudah banyak kok ya. Nah ini tinggal di searching. Tiga 30 proses globalisasi tidak bisa dicegah. Salah satunya karena kemajuan teknologi. Bentuk perusahaan pemilik manajemen pelanggannya dari berbagai negara. Apa nih, KFC, BSM, MNC, Uno, MCD, McD, apa ini? Ini kan jadi bukan nama perusahaannya kali ya. Jadi bentuk perusahaan, kalau pemilik manajemen pelanggannya itu dari berbagai negara dinamakan apa gitu, bukan nama produknya. KFC, BSM mungkin nama produknya ya. California Fried Chicken apa gitu ya, Kentucky, sorry. Itu ya, BSM apa ini, Bank Syariah Mandiri atau apa, saya nggak tahu. McD gitu. Mungkin ini multinational corporation ya. Multinational corporation itu ya perusahaan lintas nasional, jadi bisa dimiliki oleh beberapa negara ya, itunya si sahamnya, manajemennya, pelanggannya ya otomatis dari berbagai negara juga kan gitu ya. Bisa sekarang kan bisa go internasional gitu kan. Perusahaan kita perusahaan kayak apa ya, MNC grup yang milik Sidia itu kan punya cabang di ASEAN gitu misalkan nih, dan lain-lain. McDonald juga ya, kemudian KFC juga, Coca-Cola juga di semua negara punya pemiliknya masing-masing ya gitu. Jadi itu karena untuk ekspansi ini militer dagang gitu ya, supaya makin untung semuanya. Jadi lisensinya milik dia orang Amerika misalkan, tapi pemiliknya disebar ke seluruh dunia supaya pelanggannya nanti dari negara lain juga gitu maksudnya. Nanti keuntungan dibagi untuk negara tujuan ekspansi dengan pemiliknya gitu, dibagi berapa persen gitu ya. Nah ini geografi ekonomi ini ya, model ekonomi. Oke.
Udah ya 30. Nanti 31 sampai 35 dibikinkan videonya dulu. Sekian dulu ya, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan lah dikit-dikit ya, nggak harus terus-terusan. Itu ya, cepat gitu, yang penting punya inilah gambaran. Silakan banyak membaca pokoknya, dan silakan cek di blog Guru Geografi juga ada ya, silakan diketik aja di sini soal OSP, OSN atau KSN, nanti muncul gitu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.